Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita yang mana kuliah ini disebut dengan kuliah hybrid. Jadi kita mengkombinasikan perkuliahan di dalam kelas dan juga perkuliahan secara online, di mana saudara-saudara bisa melihat kembali atau melihat tayangan ulang dari materi-materi yang sudah disampaikan dari setiap pertemuan. Tentunya karena materi-materi ini disampaikan secara terbuka, yang melihat dan mendengar juga bukan hanya sekedar eh, atau hanya mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti perkuliahan yang sudah ditetapkan jadwalnya, tapi masyarakat secara umum. Materi-materi yang disampaikan tentunya ini sangat jauh dari kesempurnaan karena durasi waktu untuk menyampaikan materi tersebut juga terbatas. Tapi dengan perkuliahan hybrid ini kita memiliki kesempatan uh, untuk membahas kembali materi-materi yang disampaikan di kelas online ini ketika pertemuan kita di dalam kelas. Walaupun materinya terbatas, tapi ini sedikit banyak saya harapkan bisa memberikan gambaran tentang isi materi yang harus saudara-saudara paham. Tentu ini tidak berhenti hanya dengan selesainya melihat tayangan video yang ditampilkan, tapi juga eh, mencoba untuk menggali kembali apa yang dipaparkan dengan mencari perbandingan dari referensi-referensi yang saudara-saudara punya. Kembali ke materi, minggu ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6 untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah melakukan pembahasan beberapa materi, diantaranya tentang Pancasila sebagai dasar negara, sejarah Pancasila, Pancasila sebagai ideologi negara, termasuk juga kita sudah berbicara tentang esensi dan urgensi dari pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Untuk pertemuan sekarang, kita akan coba berbicara tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Mencoba menelaah bagaimana kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, ada fungsi dan kedudukan Pancasila yang kita kenal. Pancasila sebagai dasar negara,
Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai sistem etika, Pancasila sebagai ideologi negara. Sekarang kita bicara Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Dikaitkan dengan Pancasila sebagai sistem filsafat, filosofi gross, istilah yang pernah dilontarkan oleh Insinyur Soekarno. Sebelum kita bicara tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, kita sedikit mengenal apa yang dimaksud dengan filsafat. Mungkin di antara mahasiswa sudah ada yang pernah mendapatkan mata kuliah filsafat ilmu atau filsafat umum atau filsafat pendidikan. Di situ ada istilah-istilah pengertian tentang filsafat. Jadi secara umum filsafat ini merupakan salah satu metodologi berpikir, alat untuk berpikir. Jadi ketika kita berpikir, sebetulnya secara tidak sadar kita sudah mulai berfilsafat. Manusia diberikan kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain yang diciptakan Tuhan, yaitu berupa akal pikiran. Akal pikiran ini kita gunakan untuk berpikir. Berpikir untuk mencari hikmah dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Juga dapat digunakan untuk berpikir bagaimana menguji masa lalu, melihat masa lalu, dan juga masa depan. Pikir. Adapun pengertian filsafat, saya bicara secara umum. Secara etimologisnya, filsafat ini berasal dari bahasa Yunani. Philin yang berarti cinta, dan Sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat menurut asal katanya ini berarti cinta akan kebijaksanaan atau mencintai kebenaran atau pengetahuan. Ini cinta menurut filsafat menurut asal kata. Jadi cinta akan kebijaksanaan. Cinta dalam hal ini mempunyai arti yang seluas-luasnya, yang dapat dikemukakan sebagai keinginan yang menggebu-gebu. Cinta di sini satu keinginan yang menggebu-gebu. Wah, menggebu-gebu itu yang sungguh-sungguh terhadap sesuatu, cinta. Ya, ketika saudara-saudara mencintai sesuatu, tentu ada keinginan yang besar dalam diri saudara untuk memilikinya, untuk mendapatkannya, untuk mengetahui, dan lain sebagainya. Keinginan yang sungguh-sungguh. Sedangkan kebijaksanaan ini dapat diartikan sebagai kebenaran yang sejati. Jadi kebijaksanaan ini dapat diartikan sebagai kebenaran yang sejati. Mungkin dalam bahasa kita
bisa juga dikatakan kebenaran yang sejati ini kita bisa mendapat hikmah dari apa yang kita pelajari. Jadi filsafat ini secara sederhana dapat diartikan sebagai keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran yang sejati. Jadi keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran yang sejati. Ini filsafat. Ada juga eh, pengertian-pengertian lain yang dikemukakan oleh eh, para tokoh, para pemikir yang menyampaikan dan mengemukakan pendapatnya tentang apa yang eh, dimaksud dengan filsafat. Jadi kita bisa eh, melihat pengertian-pengertian yang disampaikan oleh para tokoh atau para filsuf. Kita bisa katakan para filsuf, para pemikir. Seperti halnya saya mengutip pendapatnya Aristoteles yang mengatakan bahwa filsafat filsafat itu adalah ilmu pengetahuan meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetik. Banyak ilmu-ilmu yang terkandung dalam filsafat. Makanya ketika kita mempelajari filsafat bisa terkait dengan ilmu pengetahuan. Saudara yang eh, ada di program studi pendidikan biasa mendapat mata kuliah filsafat pendidikan. Di mata kuliah keilmuan lainnya biasa ada juga filsafat ilmu. Untuk mahasiswa Fakultas Hukum biasanya mendapatkan uh, mata kuliah filsafat hukum. Jadi masing-masing keilmuan biasanya ada kajian filsafat. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Immanuel Kant, bahwa filsafat itu sebagai ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan. Kita bisa melakukan penelaahan kenapa filsafat dikatakan sebagai ilmu pokok dan juga pangkal segala pengetahuan. Mungkin hal ini didasarkan bahwa filsafat ini merupakan salah satu kegiatan berpikir yang juga di dalamnya ada metode-metode tertentu bagaimana cara seseorang untuk memperoleh pengetahuan dari berpikir filsafat.
Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa filsafat itu sebagai ilmu pengetahuan yang timbul dari prinsip-prinsip yang diketahui dengan kekuatan budi kodrati. Budi kodrati ini lebih kepada pengertian akal pikiran manusia. Dengan mencari sebab musabab yang terdalam. Jadi prinsip yang digunakan dalam kajian filsafat itu mengkaji sampai permasalahan yang paling dalam. Makanya awal lahirnya pemikiran filsafat ini diawali dengan dasar keingintahuan seseorang. Jadi keinginan seseorang untuk mengetahui. Keinginan seseorang untuk mengetahui dalam artian di awalnya ketika mungkin di era sebelum lahirnya para pemikir, filsuf, kesadaran untuk mencari jawaban-jawaban yang rasional terhadap permasalahan hidupnya, orang cenderung percaya pada hal-hal mistis. Tapi kemudian ada kesadaran pada diri seorang tersebut, mulai mencari jawaban-jawaban yang bersifat rasional. Ini awal lahirnya pemikiran filsafat. Dulu kita percaya pada mitos, intuisi, dongeng. Kemudian berubah pola pikirnya kepada hal-hal yang bersifat rasional. Menggunakan nalar. Atau dalam ilmu pengetahuan itu biasa dikatakan pemikiran logis atau pemikiran rasional. Jadi keinginan seseorang yang ingin berpikir atau yang berpikir rasional. Munculnya rasa keingintahuan yang tinggi. Ini yang nanti akan mengantarkan seseorang untuk mencari dengan sungguh-sungguh. Dan juga untuk mendapatkan kebijaksanaan. Maka keinginan yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan kebijaksanaan. Kalau bahasa saya bilang tadi, kalau bahasa kita menangkap hikmah di balik peristiwa apa yang sedang terjadi. Ini ciri dari pemikir filsafat. Ini prinsip-prinsip yang diketahui dengan kekuatan budi dengan mencari sebab-sebab yang terdalam. Sebab-sebab yang terdalam ini bisa kita katakan sesuatu yang radikal. Yang radikal di sini artinya mengakar mendalam dalam rangka mencari hakikat. Itu berpikiran. Jadi sampai mencari sabab-musabab yang terdalam. Filsafat dia memiliki objek bahasan yang sangat luas, meliputi semua hal yang dapat dijangkau oleh pikiran manusia.
apa yang masih bisa kita pikirkan itu bisa menjadi objek material filsafat. Karena ada hal-hal yang di luar jangkauan uh, pikiran manusia. Ya, seperti misalnya hal-hal yang terkait dengan uh, hal-hal yang gaib, uh, di luar jangkauan pikiran manusia. Tapi hal-hal lahiriah yang bisa kita pikirkan itu masih bisa kita pikirkan. Ini juga akan melahirkan salah satunya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari proses berpikir tersebut. Objeknya pun berbeda dengan pengetahuan biasa. Objek material filsafat ini adalah seluruh realitas. Kalau ilmu pengetahuan senantiasa khusus dan terbatas. Hanya terbatas pada pengetahuan-pengetahuan tertentu. Tapi kalau objek material filsafat itu seluruh realitas yang ada. Karena ilmu-ilmu pengetahuan hanya menyelidiki bagian struktur objeknya. Kalau filsafat, dia selalu mencari sebab-sebab yang terdalam. Ini salah satu perbedaan antara objek material filsafat dengan ilmu pengetahuan secara umum. Karena tugas pokok dari filsafat ini diantaranya dia bertugas untuk memperjelas konsep. Jadi karena konsep ini merupakan jembatannya berpikir. Ada konsep, kita pikirkan. Terkadang setiap orang dia memiliki konsep, tapi konsep tersebut belum terjabarkan secara jelas. Maka filsafat hadir di sana untuk memberikan penjelasan terhadap ide-ide atau konsep-konsep agar dapat dipahami. Kita tahu dalam sejarah perumusan Pancasila di sidang BPUPKI ada beberapa tokoh yang mengeluarkan atau mengemukakan konsep-konsepnya yang kemudian itu dibahas dalam sidang-sidang BPUPKI untuk kemudian melahirkan sebuah dasar negara yang kita kenal sekarang. Jadi konsep-konsep tersebut masih perlu dijelaskan. Maka yang dipakai adalah cara berpikir filsafat. Jadi filsafat ini dia bertugas memperjelas konsep, tapi terkadang juga dia memposisikan diri untuk mengkritisi konsep. Memperjelas, mengkritisi konsep, dan juga tugasnya adalah membuat argumen. Jadi konsep-konsep tersebut diperjelas atau konsep-konsep tersebut dikritik, kemudian untuk bagaimana muncul argumen-argumen yang bisa diterima. Itu terkait dengan filsafat. Terus sistem. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat. Tadi kita sudah bicara sedikit tentang filsafat. Sekarang kita bicara tentang sistem. Pancasila adalah sebuah sistem.
Karena sila-sila Pancasila ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi esensi seluruh sila-sila yang merupakan satu kesatuan. Sila-sila yang ada dalam Pancasila ini tidak bisa dipisahkan. Pancasila yang terdiri atas 5 sila itu pada hakikatnya merupakan satu sistem filsafat. Yaitu satu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh. Makanya dikatakan Pancasila ini sebagai sistem filsafat. Kita bisa lihat bahwa secara garis besar Pancasila adalah satu realita yang kebenaran dan keberadaannya tidak dapat diragukan. Inti Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan ini harus menjadi pedoman dan tolak ukur bagi seluruh kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan di Indonesia. Ini terkait dengan sistem. Jadi kenapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Jadi sistem itu biasanya memiliki ciri-ciri, diantaranya yang pertama bahwa satu kesatuan bagian-bagian. Dikatakan sebuah sistem karena dia merupakan satu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian tersebut dia mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Bagian-bagian tersebut saling berhubungan dan saling ketergantungan. Ini ciri-ciri sistem. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Mas saudara yang sekarang mengambil prodi sistem informasi, itu ada bagian-bagian yang dikatakan sebagai satu sistem informasi. Contoh yang paling mudah, komputer. Komputer ini merupakan salah satu sistem informasi. Dikatakan sebagai sistem informasi karena ada bagian-bagian di dalam sistem tersebut. Dan sistem tersebut merupakan satu kesatuan bagian-bagian. Komputer ini ada hardware, ada software, dan juga ada firmware. Ada penggunanya. Baru dikatakan sebagai sistem informasi. Dan di antara bagian-bagian tersebut tidak bisa dipisahkan. Dan keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Dibuat sistem tersebut atau dinyatakan sebagai sebuah sistem dengan tujuan tertentu. Dan yang terakhir terjadi dalam satu lingkungan yang kompleks. Lingkungan yang kompleks. Komputer ini, sistem informasi ini satu lingkungan yang kompleks. Masing-masing bagian tidak bisa dipisah. Seperti halnya misalkan kita berbicara tentang sistem ketatanegaraan di Indonesia. Di dalam sistem ketatanegaraan yang Indonesia, di pemerintahannya ada disebut dengan sistem pemerintah. Di situ ada pembagian kekuasaan.
ada lembaga-lembaga pemegang kekuasaan yang kita kenal dengan istilah eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu merupakan bagian-bagian dari sistem pemerintah. Masing-masing sistem tersebut dia saling berhubungan dan bergantung. Tidak ada yang eh, apa yang paling dominan, tidak ada yang paling enggak. Semuanya sesuai dengan hak dan kewajibannya dan tugasnya masing-masing. Tidak saling mendahului, tidak ada saling menjatuhkan, karena itu adalah bagian dari sistem. Kita bisa membayangkan kalau salah satu bagian dari sistem itu tidak berfungsi atau tidak menjalankan sesuai dengan fungsinya, maka sistem itu juga tidak akan bisa bekerja. Ketika sistem itu tidak bisa bekerja, maka tujuan yang diinginkan pun dia tidak akan tercapai. Itulah sistem. Maka Pancasila yang terdiri dari atas bagian-bagian. Jadi Pancasila ini terdiri atas bagian-bagian. Bagian-bagiannya apa? Sila-sila Pancasila. Setiap sila pada hakikatnya merupakan satu asas sendiri. Dia memiliki fungsi sendiri-sendiri. Namun merupakan satu keseluruhan, satu kesatuan yang sistematis. Pancasila. Jadi antara sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu saling berhubungan dan saling tergantung dan memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Itu merupakan bagian dari sistem. Baik, itu tadi apa yang dimaksud dengan filsafat, apa yang dimaksud dengan sistem. Kita sekarang bicara tentang konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai filsafat ini didasarkan atas pendapat para ahli atau tokoh, seperti misalnya Muhammad Yamin yang menegaskan bahwa Pancasila tersusun secara harmonis dalam satu sistem filsafat. Atau menurut Sudiman bahwa Pancasila ini dikatakan sebagai filsafat bangsa ini didasarkan pada apa yang disampaikan Soekarno, bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Ada pendapat lain yang berpendapat bahwa kedudukan Pancasila dalam negara Republik Indonesia itu sebagai dasar negara, ini dalam pengertian dasar filsafat. Sifat kefilsafatan dari dasar negara tersebut terwujud dalam rumusan yang abstrak dari kelima sila dari Pancasila tersebut. Kata-kata inti dari sila-sila tersebut ialah tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ini sesuatu yang perlu dijabarkan, perlu dijelaskan tentang konsep-konsep tersebut. Jadi rumusan-rumusan yang ada dalam Pancasila ini sifatnya masih abstrak. Ini tentang konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Kemudian ada beberapa alasan mengapa Pancasila dapat dikatakan sebagai satu filsafat. Antara lain dalam
Filsafat itu kita berpikir bahwa segala sesuatu yang ada itu pasti mempunyai sebab atau asal mula keberadaannya. Demikian juga dengan Pancasila. Yang pada mulanya itu tidak ada. Kemudian ada. Nah, keberadaan menjadi ada itu tentu ada penyebabnya. Penyebab keberadaannya dalam kajian filsafat itu disebut asal mula atau sebab ada. Ada teori kausalitas Aristoteles yang menjelaskan bahwa segala sesuatu itu mempunyai 4 macam sebab. Ada kausa materialis, ada kausa formalis, ada kausa finalis, dan ada juga kausa efisien. Tentang 4 macam sebab atau yang menjadikan sesuatu itu ada. Jadi prinsip-prinsip filsafat Pancasila kalau ditinjau dari kausalitas Aristoteles ini bisa dijelaskan diantaranya dari kausa materialis maksudnya sebab yang berhubungan dengan materi atau bahan itu materialis. Dalam hal ini Pancasila. Pancasila ini digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Ini kausa materialis. Materinya ada, bahan-bahannya ada. Terus ada kausa formalis. Kalau dilihat dari kausa formalis ya, maksudnya ada sebab yang berhubungan dengan bentuknya. Pancasila itu bentuknya di mana? Ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu ini juga bisa dikatakan memenuhi syarat formal atau kebenaran formal. Yang ketiga ada kausa efisiensi. Kausa efisiensi ini maksudnya adalah kegiatan dalam menyusun merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Ini kita telah pelajari tentang bagaimana lahirnya Pancasila melalui perumusan sidang-sidang di BPUPKI yang kemudian disahkan pada sidang PPKI. Terus ada kausa finalis. Kausa finalis ini adalah berhubungan dengan tujuannya, yaitu tujuan diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai dasar negara untuk bisa berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Ini prinsip-prinsip filsafat Pancasila. Kalau ditinjau dari teorinya kausa, teori kausalitasnya Aristoteles. Jadi secara formal yuridis konstitusional Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Ini termasuk satu nilai filsafat. Secara material, substansial isi dari Pancasila adalah nilai filsafat. Artinya secara intrinsik sila-sila Pancasila mengandung nilai-nilai filsafat. Tadi kita bicara bahwa masih perlu menjabarkan, merenungkan makna dari sila-sila tersebut. Terus secara praktis, terutama dalam tata kehidupan rakyat Indonesia, nilai-nilai Pancasila sejak dulu emang diamalkan sebagai dasar kehidupan masyarakat. Secara potensial, nilai-nilai dalam Pancasila tersebut juga adalah filsafat Indonesia yang berkembang
dan tumbuh menyongsong hari depan kehidupan nasional. Ini sejalan dengan yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu terkait Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Jadi eh, bisa masih bisa dilakukan satu proses eh, perenungan untuk mencari makna. Selanjutnya, Pancasila sebagai satu sistem filsafat ini merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh negara Indonesia. Hasil perenungan tersebut ini merupakan satu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Jadi kalau kita ingin mengetahui kita sedang berpikir filsafat atau tidak, nah, kita kenali dari uh, ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Kita sering berpikir, bahkan setiap hari kita memikirkan apa yang kita temui pada saat itu. Bahkan sesuatu hal yang belum kita temui itu kita kadang pikirkan. Tapi kita belum bisa menyimpulkan itu ada sebagai cara berpikir filsafat atau bukan. Baik. Berikut ciri-ciri berpikir filsafat. Yang pertama, sistem filsafat itu harus bersifat koheren. Artinya berhubungan satu sama lain secara runtut. Jadi koheren ini sama halnya dengan konsisten, runtut. Runtut ini lawannya tidak loncat-loncat. Ada. Kita berpikir nggak loncat-loncat. Pikir yang ini belum selesai, mikirkan yang ini. Tapi Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, koheren. Meskipun berbeda. Jadi koheren dan juga konsisten. Kita tambahkan konsisten. Nah, koheren di sini tidak saling bertentangan, meskipun berbeda. Bahkan saling melengkapi. Dan setiap bagian dia mempunyai fungsi dan kedudukannya sendiri-sendiri. Itu sistem filsafat. Ciri berpikir kefilsafatan. Yang kedua, sistem filsafat ini harus bersifat menyeluruh. Artinya mencakup segala hal dan segala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Kita lihat Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia, ini merupakan satu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat Indonesia. Menyeluruh. Terus sistem filsafat harus bersifat mendasar. Artinya satu bentuk perenungan yang mendalam yang sampai ke inti mutlak persoalan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Paling fundamental. Makanya ada istilah lain, Pancasila ini staf fundamental norm, dasar fundamental negara. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia. Sehingga manusia bisa
menghadapi diri sendiri, sesama manusia dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Paling dasar. Bahkan hal-hal yang bersifat kerohanian, ketuhanan, masuk dalam pemikiran perenungan para tokoh bangsa. Terus selanjutnya, bahwa sistem filsafat juga harus bersifat spekulatif. Artinya buah pikir hasil perenungan sebagai pra-anggapan yang menjadi titik awal yang kemudian menjadi pola dasar berdasarkan penerapan logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada mulanya merupakan buah pikir dari tokoh kenegaraan sebagai satu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI. Awalnya kita lihat dalam sejarahnya tentang rumusan-rumusan Pancasila yang dilontarkan oleh para tokoh pada sidang BPUPKI. Sampai kemudian disahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atau Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya ada Pancasila. Jadi Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau disebut dengan filosofi Grundslag, nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam sila-sila Pancasila ini, dia mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itu harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini tentang ciri-ciri berpikir filsafat. Kajian Pancasila sebagai satu filsafat ini diperlukan. Karena manusia memerlukan filsafat dalam mempelajari dan memahami Pancasila. Ada beberapa alasan perlunya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, kita lihat kalau dalam filsafat itu ada kajian cabang-cabang filsafat. Jadi ada yang disebut dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sebetulnya masih banyak lagi kajian-kajian yang lain. Tapi kita ambil yang tiga ini. Ontologi. Ontologi menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Jadi ini membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum. Ini ontologi. Ontologi itu ontos. Ontos itu wujud. Logi itu ilmu. Logos. Jadi ilmu tentang wujud. Jadi segala hakikat yang ada secara umum. Itu ontologi. Kalau wujud, hakikat segala yang ada secara umum ini yang biasa kita lihat. Terus Pancasila secara ini bisa dalam dua pendekatan. Bisa Pancasila sebagai genetipus objektif dan genetipus subjektif. Genetipus objektif ini artinya nilai-nilai Pancasila ini dijadikan sebagai objek yang dicari
landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang. Sementara genetikus subjektif itu artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai Pancasila maupun yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini eh, dua pandangan, ada genetikus objektif dan genetikus subjektif. Jadi kalau dalam filsafat itu kita mengenal ontologi ini, sebetulnya kita berbicara tentang ada atau tidak yang kita bisa kaji. Jadi struktur dasarnya yang ada yang bisa kita cari, yang kita bahas. Biasanya ada beberapa tipe uh, ontologi dalam kajian filsafat. Ditentukan dengan metode-metode berpikirnya. Yang ketiga, sebetulnya bukan yang ketiga, yang kedua, ada landasan epistemologinya. Nah, kalau epistemologi ini cabang filsafat yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan. Epistemologi. Jadi epistemologi adalah pengetahuan, pemahaman. Pemahaman ini bisa ilmu, bisa pengetahuan. Karena pengetahuan ini yang nantinya mengarahkan apakah manusia mampu mengetahui hakikat dari pengetahuan tersebut. Yang kedua, dengan cara apa kita dapat mengetahui. Itu kajian epistemologi. Jadi Pancasila sebagai satu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan satu sistem pengetahuan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, memandang manusia, masyarakat, bangsa dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Ini landasan epistemologi. Pancasila sebagai satu objek pengetahuan, ini pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan Pancasila dan susunan pengetahuan Pancasila. Nah, kalau bicara tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana dipahami bahwa sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia itu sendiri, bukan berasal dari bangsa lain. Ini landasan epistemologi. Kita melakukan pendekatan-pendekatan ilmiah. Di dasar-dasar pengetahuan. Banyak sumber pengetahuan itu sebetulnya kalau dalam kajian filsafat, pengetahuan itu bisa datang dari orang atau siapapun yang kita percaya. Pengetahuan juga bisa datang dari panca indera. Atau pengetahuan juga bisa datang dari akal atau intuisi. Dan juga intuisi. Jadi sumber pengetahuan itu didukung oleh alat-alat pengetahuan. Apa alat-alat pengetahuan? Panca indera, akal, nurani, naluri, intuisi, apalagi imajinasi itu alat-alat pengetahuan.
Dari mana saudara mengetahui sesuatu? Itu bisa dikatakan sebagai alat untuk kita memperoleh pengetahuan. Terus ada landasan aksiologis dari filsafat Pancasila. Ontologis, epistemologis, aksiologis. Sila-sila Pancasila sebagai satu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya. Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu pada hakikatnya juga merupakan satu kesatuan. Ini bicara tentang dasar aksiologis. Jadi pandangan dan tingkat nilai tersebut menurut Notonegoro dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada nilai material, ada nilai vital, ada nilai kerohanian. Nilai material itu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Nilai vitalnya segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan satu aktivitas, satu kegiatan. Nilai kerohaniannya segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia yang dapat dibedakan atas 4 tingkatan. Itu nilai kerohanian. Jadi bisa kita lihat dari landasan aksiologis kait dengan Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi tadi tentang landasan-landasan filsafat. Contoh misalkan landasan aksiologis Pancasila ini bisa dikatakan sebagai nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Jadi sila pertama itu mengandung kualitas monoteis, spiritualitas atau kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan dia mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila keempatnya dia mengandung, sila ketiganya dia mengandung nilai solidaritas dan setia kawanan. Sila keempatnya mengandung nilai demokrasi, musyawarah mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan kegotong royong. Ini landasan aksiologis Pancasila dalam arti nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Jadi sini bisa kita mengambil pemahaman dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa Pancasila sebagai satu sistem filsafat ini merupakan dasar negara dari hasil perenungan yang mendalam para pejuang bangsa Indonesia, para tokoh bangsa, yang kemudian merupakan sistem filsafat. Karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Tadi sudah kita jelaskan tentang ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Perlunya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Pancasila bisa bertahan sampai sekarang karena bisa kita pertanggungjawabkan secara rasional. Jadi pertanggungjawaban rasional yang mendasar mengenai sila-sila yang ada dalam Pancasila tersebut sebagai prinsip-prinsip politik agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara. Itu terkait pembahasan kita hari ini yang berbicara tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi nanti saudara-saudara bisa menggali lebih dalam lagi tentang apa yang menjadi pemikiran yang menjadikan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kenapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat?
atau kenapa Pancasila disebut dasar falsafah negara, filosofi grounds. Mungkin itu pertemuan kita hari ini. Nanti kita lanjutkan kembali di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini sedikit banyak memberikan gambaran pada mahasiswa dan memberikan motivasi untuk menggali lebih dalam lagi tentang makna Pancasila sebagai sistem filsafat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.